Wabarakatuh. Walaupun hari ini panas, terik, tetap semangat. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka katanya acaranya perkenalan Kajari Kabupaten Blitar. Tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam terang seperti ini. Tak kenal maka tak sayang. Makanya beberapa hari yang lewat saya ngobrol dengan saudara saya ini, Pak Tony. Kami bincang-bincang, setelah itu dengan Pak Panitia, Pak Ketua Panitia, Pak Tri. Gimana caranya biar saya ini lebih dekat dengan awak media maupun LSM khususnya di Blitar Raya ini. Karena saya berpendapat nggak bisa kita kerja sendiri tanpa adanya kerjasama. Dari bincang-bincang ini sebenarnya kami kemarin maunya yang santai aja ya, Pak Doni ya. Kita nggak tahu seresmi ini dibikin oleh Pak Tris, pagi-pagi penyanyi lagi nih, ya kan? Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran semua rekan-rekan yang sampai saat ini belum bisa saya sebutkan satu persatu karena belum kenal. Jadi semua yang ada di ruangan ini aja. Nanti alhamdulillah ke depannya satu persatu pasti saya akan kenal. Ini dari mana, ini dari media mana, ini dari LSM mana. Alhamdulillah saya dimanapun tempat saya bertugas, saya selalu dekat dengan media. Boleh Bapak browsing, boleh Bapak tanya itu di tempat tugas saya sebelum di sini, yaitu di Kabupaten Kaur, Bituan, Bengkulu. Itu rekan-rekan media itu adalah mitra kerja saya. Kita tidak akan pelit dengan namanya berita, tapi rekan-rekan perlu ketahui ada kalanya yang harus kita beritakan, ada yang masih sifatnya rahasia. Yang masih sifatnya rahasia yang belum bisa kita sampaikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kalau misalnya itu memang beritanya itu nanti untuk masyarakat luas akan kita beritakan, kita akan panggil. Dan kedepannya saya janji apapun kegiatan yang ada di Kejaksaan Kabupaten Blitar, saya akan melibatkan semua rekan-rekan yang ada di sini. Ya. Kita akan libatkan Pak. Nanti semua apapun yang ada kegiatan, baik itu perkara pidana umum, perkara pidana khusus, perkara intelijen, semua. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada yang masih sifatnya R. Kalau misalnya kita lagi melaksanakan penyelidikan atau masih sifatnya klarifikasi, itu belum bisa dikonsumsi oleh media. Mohon maaf, kita nggak akan bisa ngasih informasi. Begitu kita tingkatkan ke penyidikan, maka di sanalah kita akan utarakan semua kejadiannya. Baik kita nanti melakukan penggeledahan, penyitaan, apalagi kalau penetapan tersangka, ya. Alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Kaur sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kaur mendapatkan peringkat pertama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tahun 2022 saya ada 7 perkara, sekitar 9 tersangka yang saya masukkan ke dalam penjara. Kalau 2023 lebih banyak lagi, ada 15. Sebenarnya tujuan kita, kalau emang masih bisa kita peringatkan, kita maksudnya kita kasih dia pengetahuan agar ini tidak terjadi, tidak akan. Tapi kalau sudah keterlaluan, nggak bisa dibina lagi, ya terpaksa jalan keluarnya ya satu-satunya ya kita masukkan, ya.
Nah, di kejaksaan ini kita emang untuk sekarang ini, apalagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar ini masih seumur jagung. Kantor aja kita masih pinjem kantor Pemda, ya. Yang insya Allah tahun depan kita akan mulai pembangunan kantor di Kanigoro, kantor sendiri. Mohon doanya semua, mohon dukungannya semua. Nah, untuk kantor kita sementara ini mungkin rekan-rekan ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, yaitu di depan, pas di depan Kodim, Pak, di kantor Dinas Pariwisata yang lama. Bagi rekan-rekan, pintu saya selalu terbuka. Silakan, kapanpun mau datang main ke kantor, mau ngasih informasi, mau apa, mau silaturahmi aja, atau mau ngopi-ngopi aja, silakan. Dengan catatan selagi saya nggak sibuk, ya. Jangan nanti Pak Kajari kami sudah datang tapi nggak bisa ketemu dengan Pak Kajari. Ya mungkin saya lagi ada kerjaan di luar atau lagi ada banyak kerjaan. Nanti bisa langsung ke Kasih Intel. Hubungannya ini rekan-rekan media ini ke Kasih Intel. Apapun data yang diperoleh, yang mau disampaikan, mau apa, silakan ke Kasih Intel. Kebenaran itu Kasih Intel saya bawa. Ini saya bawa Kasih Intel, Kasih Pitsus, Kasih Pidu. Diperkenalkan Pak, diperkenalkan. Apa? Diperkenalkan. Oh iya. Oke, Kasih Intel. Coba perkenalkan dulu diri. Yang mana ini Kasih Intel, biar para awak media ini tahu, oh ini Kasih Intel. Kasih Intel Kabupaten Blitar. Nah, saya jelaskan juga dengan berdirinya Kabupaten Blitar. Sekarang ini di Blitar Raya ini ada 2 Kajari. Kajari yang namanya Kejaksaan Negeri Blitar, yaitu kota, dia menangani kota itu dipegang oleh Pak Baringin. Nah, kita adalah pecahan dari Kejaksaan Negeri Blitar, yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Kita masih betul-betul masih seumur jagung, baru 1 bulan setengah Pak, berdirinya Kabupaten Blitar ini. Wilayah hukum nanti saya jelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, wilayah hukumnya itulah meliputi semua wilayah kekuasaan pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu saya memegang 22 kecamatan. Beda dengan kalau di kepolisian. Di kepolisian itu Polres Kota itu memegang 9 kecamatan. Jadi 6 wilayah kecamatan kabupaten diambil oleh kota. Kalau kita tidak. Kita mengikuti pemerintah Kabupaten Blitar, itulah wilayah hukumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Jadi apapun ada kejadian apapun di wilayah hukum Kabupaten Blitar, pelaporan pengaduannya masuk ke kita. Tidak bisa lagi nanti kejadiannya misalnya di kecamatan mana yang masih wilayahnya Kabupaten Blitar dilaporkan ke Kejari Kota. Itu nggak akan diproses oleh Kejari Kota, pasti nanti baliknya lagi ke kita. Ya. Nah, kedepannya saya mengharapkan sinergi antara kejaksaan dengan awak media dan LSM se-Blitar Raya ini. Karena terus terang aja saya ini personil saya keterbatasan personil. Untuk sekarang ini personil saya ini baru sekitar 36 orang. Jadi kita nggak bisa sampai ke pelosok-pelosok gitu. Nah, mata saya, kalian inilah rekan-rekan saya yang bisa memberikan data sampai ke pelosok-pelosok. Ya, yang saya harapkan nanti informasi yang saya terima itu benar-benar terupdate, jangan asal melaporkan. Seandainya ada salah satu dari kita dendam dengan salah satu kepala desa, dilaporkan, padahal kepala desa itu kerjaannya bagus semua, misalnya asal-asal dilaporkan aja karena dendam kan. Kita melaporkan harus berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup. Nanti bila perlu, saudara-saudara yang mau melaporkan apapun kejadian di Kabupaten Blitar, saya akan panggil untuk ekspos. Jadi nggak bisa kita menerima laporan hanya dugaan-dugaan sementara aja. Harus paling nggak ada permulaan yang cukup. Paling nggak dilampirkan foto, dilampirkan apa gitu. Yang saya harapkan dengan kehadiran kita di sini di
Kejari Kabupaten Blitar ini, saya sudah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan baik dari dengan pihak Pemda maupun pihak lain, saya sampaikan bahwa kehadiran kita di sini bukan untuk menghambat pembangunan. Sekali lagi, bukan untuk menghambat pembangunan, tapi untuk membantu mempercepat pembangunan agar tujuan awal dari pembangunan ini tercapai untuk bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Nanti kita di Kejaksaan Kabupaten Blitar juga banyak sekali program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Contohnya nanti Jaksa Menyapa, itu ada di Intel, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Jaga Desa. Nah, Jaksa Jaga Desa ini diharapkan nanti kepala-kepala desa ini kedepannya dalam menggunakan anggaran desa itu benar, nggak asal ngawur. Nanti kalau sudah ngawur sembarangan dia menggunakan. Nah, karena kita ketahui juga pendidikan kepala desa ini kan rentan. Ada yang pinter, ada yang cuma tahu SMP, SMA. Nanti kita sosialisasi semua. Tapi kalau kita sudah masuk, kita sosialisasi masih mereka bandel, ya paksa kita tindak. Ada juga pelayanan hukum, banyak yang menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti yang saya kenalkan dulu, kasih Intel mana berdiri. Nah ini, jadi kalau ada laporan, ada apapun, nanti kawan-kawan rekan-rekan awak media maupun LSM, laporannya langsung ke kasih Intel. Nah. Terus saya juga bawa kasih hidup. Kasih hidup ini mengurusi semua tindak pidana umum. Nanti insya Allah mulai tanggal 2 September semua SPDP yang dari Polres Kota maupun Polres Kabupaten, Polres Kota itu ada 6 kecamatan yang wilayah kita ini sudah mulai kita laksanakan. Karena kemarin belum kita ambil SPDP ini karena kita menunggu sarana dan prasarana. Alhamdulillah sekarang berkat dukungan semua, sarana dan prasarana kita sudah, anggaran kita juga sudah turun dari Kejaksaan Agung. Jadi kita tidak ada kata untuk tidak bekerja lagi, harus kita laksanakan itu. Saya bawa juga kasih pitsus. Nah, kasih pitsus ini sama dengan dokter bedah, berat sudah, ya kan? Kalau penyakitnya itu cuma ringan-ringan yang bisa dioles-oles sedikit, obat-obat ini cukup Intel aja. Tapi kalau perlu bedah operasi, nah kasih pitsus yang bedahnya nanti. Ini udah berat Pak. Kalau udah diperiksa di pitsus itu udah kemungkinan untuk tidak naik itu sangat minim, pasti naik ke perkaranya. Ya. Kasih pitsus ini sama dengan dokter bedah, berat sudah kalau sudah masuk ke pitsus. Nah, saya harapkan rekan-rekan semua nantinya kalau memang ada yang mau disampaikan, apa yang mau disampaikan silakan. Nanti kita tanya jawab. Santai aja sebenarnya, nggak usah resmi juga kayak gini ya Pak Doni. Saya salut juga ini dengan Pak Supres ini, kenapa bisa sampai seresmi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua rekan-rekan awak media maupun LSM yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih. Salam kenal dengan dari saya. Saya harap kedepannya kita sinergi, sejalan. Dan satu lagi yang saya ingatkan, tidak semua yang kalian dengar di luar itu akan benar. Mohon kalau misalnya ada kata-kata atau ada berita miring tentang kita, tolong jangan langsung dipercaya. Klarifikasi aja dulu langsung ke saya atau ke kasih Intel. Karena kemarin sebulan yang lewat sempat kejadian khususnya di Kabupaten Blitar ini ada yang memakai foto profil saya, nomor WA-nya bukan WA saya nggak ada nomor WA lain, cuma satu aja nomor WA saya, nanti saya kasih. Nggak ada nomor yang lain. Kalau ada nomor lain itu berarti palsu.
Kemarin itu ada sempat diberitakan itu menghebohkan Kabupaten Blitar. Ada beberapa kepala dinas, beberapa kepala desa, terus itu lurah juga, camat, ada juga anggota dewan yang menghubungi nomor tersebut mengatasnamakan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dengan putunya putu saya memang meminta bantuan sejumlah uang. Sempat ada yang melaporkan ke saya kena satu orang itu, Pak Tony, jebol juga 7,5 juta. Ada yang kena. Kontraktor melapor ke saya terima, kenapa Pak ini Pak Kejari ini ya. Sampean yang salah, aku bilang. Sampean kenalan saya enggak? Loh, kalau nggak kenal saya masa saya minta duit dengan orang yang kenal, ya kan? Saya kenal dengan orang aja belum tentu saya mau minta bantu, apalagi nggak kenal. Karena dipikirnya Kajari yang minta bantu, dibantu, ditransfer. Ya bukan salah kita. Nah maksud saya ke depannya jangan ada lagi yang kayak gini, yang memanfaatkan nama kita. Apapun kejadiannya di luar, nanti saya minta tolong nanti klarifikasi dulu Pak, jangan langsung diterima. Ya, misalnya katanya gini, nanti ada yang memanfaatkan nama saya, minta pekerjaan di sana sini, minta proyek, nggak ada itu. Sampai detik ini dan untuk selanjutnya nggak ada kita mau main proyek, main apa, ya. Saya rasa itu aja perkenalan dari saya. Saya akhiri dengan pantun, ya. Pak Tony nggak ada pantun tadi ya. Lupa. Burung cendrawasih di Irian Jaya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kajari yang belakang. Luar biasa. Oke, luar biasa untuk Pak Kajari kita.